Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa semua. Apa kabar? Semoga semuanya kita sehat-sehat ya. Salam jumpa kembali dalam persekutuan online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita terus berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan kita. Mari kita mulai persekutuan kita secara online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait pertama sampai ketiga, lawanlah godaan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kasih, untuk pimpinan, untuk penyertaan-Mu, dan kami bersyukur pagi hari ini kami mau mengikuti persekutuan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, yang menyertai kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu Pendeta Mulyadi. Mari Tuhan Engkau berkati setiap kami yang mendengarkannya.
untuk kami boleh mengerti di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan persekutuan kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat 440, bait pertama sampai kedua, di badai topan dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga oma dan opa yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali di dalam rangkaian ibadah kita saat ini. Dan kita akan menggumuli sebuah tema terkait dengan pencobaan, terkait dengan ujian hidup, terkait dengan pergumulan, terkait dengan berbagai persoalan yang mesti kita sikapi. Dan mari kita bersama-sama mengawalinya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 436. Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan. Saya yakin ibu bapak dan oma opa semua bisa mengenali lagu ini ya. Kita sama-sama simak, lalu oma, opa, ibu bapak ikut menyanyi di rumah. Kalau tidak atau belum bisa, nanti saya akan perlambat nyanyinya sambil kita belajar sama-sama. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Oke, bisa lagunya? Oke, kalau tidak bisa atau kalau belum bisa, saya yakin ibu bapak, oma opa sudah menguasai lagu ini. Kalau belum, mari kita sama-sama belajar lagi dan kita nyanyikan. Saya akan nyanyikan lebih lambat ya. Coba lagi ya. Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan,
kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pasti kau menang. Demikianlah Ibu Bapak, Oma-opa, belajar terus lagu ini. Dan nanti kita akan sama-sama dalami melalui pembacaan Alkitab dan perenungan kita saat ini. Kita akan menyiapkan diri, mari kita siapkan hati. Mari Oma dan Opa, Ibu Bapak, kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami siapkan hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dikuatkan karenanya. Dalam anugerah Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan diri. Bapa di sorga melengkapi kami semua. Kiranya hamba juga diberikan kekuatan dari Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan kita diambil dari Kejadian 39, Kejadian pasal 39 pada ayat pertama sampai dengan 23. Kita simak sama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu, tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang diserahkannya padaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat,
Dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga disuruhnya baju Yusuf itu di sisinya. Ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan opa, juga ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kisah tentang Yusuf sudah sangat kita kenal. Kita lumayan dekat dengan kisah ini. Sejak sekolah minggu, sejak kita bergereja, mungkin beberapa kali kita menyimak kisah ini. Nah, di dalam kerangka kisah ini, saya mengajak kita untuk melihat bagaimanakah proses mengatasi pencobaan itu, bagaimana mengatasi pergumulan. Ada beberapa hal yang saya ingin ajak untuk kita simak. Pertama, posisi Yusuf dalam situasi ini sungguh sangat sulit. Sungguh sangat sulit. Walaupun ia mendapatkan kekuasaan yang besar dalam rumah Potifar, tetapi sebenarnya ia sungguh sangat sulit. Kenapa? Karena ia berhadapan dengan nyonya rumah. Dan di sini persoalan kepercayaan. Tapi yang kedua, bukan hanya sekadar kepercayaan. Bagi Potifar, ini soal harga diri. Bagaimana mungkin ia harus menghadapi sebuah informasi, sekali lagi saya tidak mengatakan realitas ya, informasi yang belum terkonfirmasi, belum bisa dicek dan recheck ya, kebenarannya hanya berdasarkan kepada pengakuan istrinya. Ia merasa wibawanya diobrak-abrik. Karena pada masa itu seorang penguasa itu sungguh-sungguh harus punya wibawa yang kuat. Pertama sekali justru dari orang sekeliling rumahnya. Dan Yusuf berada dalam kesulitan itu. Sebab kalau kita amati dari teksnya, ini seperti kita sedang menonton sebuah sinetron, lalu Yusuf itu difitnah, begitu ya. Tapi sayang fitnahan itu punya data. Datanya apa? Pakaian dia. Datanya apa? Faktanya apa? Ada baju dia di situ. Logika berpikirnya, bagaimana mungkin orang melepaskan bajunya dan kemudian dia lari untuk itu? Logikanya dia tidak akan meninggalkan jejak. Begitu kira-kira kalau kita amati ya beberapa
mungkin beberapa belas atau beberapa puluh tahun lalu, paling tidak 20 tahun yang lalu lah gitu ya. Saya pernah diajari di Cirebon ya, ikut kursus kecil, sebenarnya bukan peserta, tapi saya diajak oleh teman mengikuti satu model seperti kursus interogasi ya. Saya bukan peserta sekali lagi, tapi diajak ikut saja, masuk yuk gitu ya, dan dilatih untuk itu. Nah, proses pelatihan itu membuat kemudian saya belajar menyimak, oh begini. Standar pertama adalah ada fakta, ada bukti. Buktinya apa? Pakaian. Itu bukti yang menguatkan. Dan Yusuf berada di situasi itu. Sehingga Potifar akan mengatakan, ini kebenaran. Ini realitas. Padahal dia berada dalam situasi difitnah. Mari kita lihat situasi yang pertama, ya, yaitu bahwa Yusuf berada dalam ruang yang sulit. Dia difitnah. Padahal ia mendapatkan segala sesuatu. Dikatakan oleh Yusuf, segalanya di sini berada dalam kuasaku, bahkan Tuhan saya saja tidak berkuasa atas ini kecuali Anda. Karena Anda istrinya, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Saya mempertahankan reputasi saya. Dan ini penting di dalam perjalanan hidup seorang seperti Yusuf, juga perjalanan hidup kita, saya kira ya. Reputasi penting sekali, karena ini menyangkut trust, kepercayaan. Sesuatu yang sangat esensial. Sekali lagi, itu situasi pertama. Kalau dalam drama itu scene pertama, begitu ya, kelihatan sekali. Lalu yang kedua, di tengah-tengah kondisi itu, kemudian Yusuf juga berhadapan dengan konteksnya, yaitu kondisi yang dihadapi ketika dalam situasi itu ia harus menghadapi realitas di dalam penjara. Nah, tetapi dalam kedua konteks ini, dalam kedua situasi ini, baik situasi yang pertama yang di rumah Potifar maupun yang di dalam penjara, lihat apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak mau mengeluhkan peristiwa itu. Bahkan Yusuf tidak kemudian terjatuh di dalamnya. Yusuf tidak mau terjebak di dalam masa lalunya. Yusuf tidak mau kemudian dia, kemudian mengeluh terus, masa lalu saya mestinya begini. Enggak. Dia mengalami sebuah peristiwa baru dengan mengatakan pada dirinya sendiri melalui karya. Ia mengerjakan segala sesuatunya, baik di rumah Potifar maupun di dalam penjara. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang committed atau berkomitmen, atau menyatakan segala cinta kasihnya pada langkah pekerjaan dan pelayanannya. Ia bersedia melakukan segala sesuatu dan tidak mau dipenjara oleh pikiran masa lampaunya. Fitnah yang diterimanya menjadi sebuah tantangan untuk berproses. Fitnah yang diterimanya menjadi sebuah peluang bagi dia untuk melakukan pekerjaan ke depan. Karena baginya yang sangat penting dan esensial adalah bagaimana ia mengerjakan sesuatu sehingga masalahnya tidak membuat dia terhambat untuk berproses. Ini penting dan esensial, ibu bapak sekalian dan oma opa ya. Kakek saya dulu berkata begini kepada saya, daripada kamu uring-uringan gara-gara mati lampu, lalu mengatakan kenapa ini gelap terus, saya susah segala macam, mendingan kamu nyalain lilin kecil. Mungkin lilin itu tidak bisa menerangi semua, tapi paling tidak sekelilingmu itu terang, kamu bisa melihat sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Yusuf telah mengambil situasi itu. Ia mengatasi pencobaannya, ia mengatasi masalahnya, ia mengatasi pergumulannya, ia mengatasi segala sesuatunya dengan melakukan tindakan yang baik, dengan melakukan komitmen pada dirinya, aku harus terus bekerja dan berkarya. Nah,
Ibu Bapak dan Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil sekarang untuk melihat pergumulan-pergumulan yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita terhimpit oleh persoalan-persoalan hidup. Mungkin kita terhimpit oleh pergumulan-pergumulan berat. Mungkin kita terhimpit oleh masalah-masalah yang membuat kita sendiri menjadi sulit untuk melakukan tindakan. Tapi di atas semua itu, kalau kita terus-menerus berada dalam keluh kesah, kalau kita terus-menerus berada di masa lalu, kalau kita tidak mau menyeberang, memasuki sebuah kehidupan yang akan datang, kalau kita tidak bersedia untuk menunjukkan karya yang baik, maka sebenarnya kita tidak keluar dari masalah kita. Kita hanya akan berputar seperti orang berkeliling-keliling di sebuah ruangan yang gelap. Kesana kemarin dia keliling-keliling, mentok kiri, mentok kanan, jedot ke pintu, dan sebagainya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita tenangkan diri, lalu bersandar dan berdoa kepada Allah, meminta hikmat untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Saya harus dengan sadar mengatakan ini ketika berhadapan dengan benturan hidup. Yang pertama saya, kenapa ini terjadi? Itu terjadi, itu normal, itu wajar sekali. Saya menghadapinya juga berkali-kali bahkan. Tapi kemudian kesadarannya adalah kita kemudian merenung dan dengan tenang bersama-sama melihat pada anugerah dan kasih Allah yang dinyatakan. Syair lagu tadi dari Kidung Jemaat 436 mengatakan, lawanlah godaan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati setiap peristiwa di dalam anugerahnya. Kita masih berada dalam situasi pandemi. Dan pandemi ini membuat kita kemudian merenung sedemikian rupa, bertanya-tanya, dan mungkin ya kesal juga. Tetapi di tengah-tengah situasi itu ada kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengingat. Kesempatan untuk berada bersama dengan keluarga. Kesempatan untuk memasuki sebuah gerbang kehidupan yang di dalamnya anugerah Allah dinyatakan kepada kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Ibu Bapak sekalian, kita belajar dari pengalaman ini. Yusuf, kita mau melepaskan diri dari sandera kurungan masa lalu. Menghadapi pencobaan, kita tidak hanya sekadar kemudian mengungkit-ungkit terus masa lalu sehingga kita tidak mau berjalan ke depan. Kita mau melangkah, memasuki sebuah kehidupan. Kita mau berproses, kita mau bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku kerjakan supaya kondisi yang dialami menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Kita mau belajar bersama dalam anugerah Tuhan untuk melewati setiap peristiwa. Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan dan dibuktikan dengan ia diberikan banyak sekali keberhasilan. Keberhasilan itu bukan semata-mata karena Tuhan yang menyatakan demikian, tentu itu yang esensial, tetapi juga karena kesediaan bekerja. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dan di situ ia menghadirkan penyertaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan menyertainya. Saat ini kita bersama-sama berada dalam pergumulan bersama. Melewati setiap peristiwa yang tidak ringan. Menjalani segala sesuatu. Di dalamnya kita diminta untuk mengerjakan segala hal di dalam anugerah. Landasannya apa? Landasannya adalah buah roh. Kita melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, dan sebagainya.
Karena di dalam buah roh itu, buah roh ya, jangan bilang buah-buah roh. Karena satu buah roh tapi banyak sekali esensinya. Dan di dalamnya kita diminta untuk melakukan karya-karya terindah. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka juga merasakan kasih sayang Allah di dalamnya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga oma dan opa yang Tuhan kasihi, kita menyambut karya cinta Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat betapa karya Tuhan dinyatakan di dalam keseharian kita. Kita dipanggil untuk terus menyatakan kasih sayangnya. Mari kita berproses bersama-sama. Mari kita melakukan karya Tuhan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berjalan di dalam anugerah-Nya. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dan dirasakan di dalam perjalanan hidup kita. Oma dan opa, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita menghadapi pencobaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menghadapi pencobaan. Semua menghadapi pencobaan. Semua menghadapi pergumulan. Semua berproses. Tetapi di dalamnya kita mesti meyakini bahwa anugerah Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Bahwa pencobaan-pencobaan itu melatih kita untuk berproses menjadi lebih baik. Pencobaan-pencobaan itu membangun sebuah spirit di dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan itu memberi ruang kehidupan kepada kita supaya kita lebih tangguh, merasakan anugerah Tuhan, dan di dalamnya karya Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan menyertai. Dan biarlah melalui pencobaan ini, di dalam pertolongan Tuhan, kita semakin tangguh, kita semakin kuat, kita semakin mampu menghadapi setiap masalah hidup. Karena Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami membuat kami terus bersyukur. Melalui kesempatan kami menyambut pertolongan Tuhan di dalam berbagai pergumulan, kami datang dengan segala syukur kami. Karena itu kami bersatu hati berdoa, ya Allah, belajar terus-menerus menyambut kasih sayang Allah. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, maka kami dimampukan untuk melewati segalanya dengan baik. Karena itu kami bersatu hati berdoa, Bapa Sorgawi, kami ingin mengingat untuk rekan, sahabat, saudara, dan saudari kami, ibu, bapak, oma, opa, dalam pergumulannya. Tiada henti-hentinya kami terus berharap dan berdoa, mengingat untuk Oma Susi Wong, Oma Lili Murni, Ibu Linda Sumantri, untuk Oma Hindiana, untuk Oma Julia Sartika. Kami bawa dalam doa di tengah-tengah berbagai kondisi yang mereka hadapi. Demikian pula kami bawa dalam doa untuk Opa John, untuk Bapak Umar Tono. Tangan Tuhan yang menopang di tengah-tengah kondisi yang terus dihadapi, sehingga terus-menerus pemulihan berlangsung dalam anugerah Tuhan. Bapa di sorga memperlengkapi dengan kasih setia dan rahmat. Kami juga mengingat, ya Allah, untuk sukacita bagi Ibu Ida Suryani, menikmati hari jadinya pada tanggal 6 November yang lalu. Tuhan memberkati dengan kasih setia dan rahmat. Dalam ucapan syukur, hamba juga boleh melewatinya pada tanggal 8 November.
Dan Tuhan yang memberkati hamba kiranya boleh melewati setiap peristiwa dengan keyakinan yang kuat, anugerah Tuhan menyertai. Terima kasih untuk segalanya. Kami berdoa untuk gereja milik-Mu. Di tengah-tengah berbagai hal yang sedang kami jalani, pemilihan penatua, penyusunan program, pembangunan gedung gereja, namun terutama dari semua ini adalah ikatan persekutuan kasih kami kiranya dapat berjalan di dalam anugerah Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, ke dalam tangan Allah kami menyandarkan segalanya. Ke dalam tangan Allah kami membawa doa-doa kami, juga untuk bangsa dan negara ini. Tuhan yang memberkatinya. Indonesia dan seluruh dunia yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Biarlah kami dimampukan untuk melewati setiap peristiwa di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan negeri ini dengan tim gugus tugas yang bekerja optimal, bekerja maksimal, sehingga dapat mengatasi segala sesuatu dengan baik. Dan kami boleh melewati di dalam anugerah Tuhan. Waktu-waktu mendatang, bersama dengan seluruh masyarakat, kiranya kami kooperatif, turut serta menjaga protokol kesehatan, merawat hidup bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi yang lain. Ke dalam tangan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, juga oma dan opa, kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Dan mari kembali kita menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 436 pada bait yang ketiga, ya. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pasti kau menang. Kita mengakhiri persekutuan kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk segalanya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kini kami persembahkan seluruh kehidupan kami, dan kami menyambut pertolongan Tuhan sehingga kami dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan hidup kami. Kepada Bapa di sorga kami berserah, dan biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima